Seiring semakin meningkatnya produksi alutsista tempur militer karya anak bangsa Indonesia dan dikategorikan sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara terkait industri pertahanan atau alutsista tempur militer dari ketiga matra, tentunya patut diacungi jempol sebab sudah mampu bersaing di kancah internasional. Jika kita berkaca dari prestasi industri dalam negeri yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi alutsista tempur di dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu bersaing dengan beberapa negara-negara maju di dunia. Misalkan saja seperti industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Pindad, yang telah berhasil membuat kendaraan tempur Panzer Anoa dan medium tank Harimau serta beberapa pesawat buatan karya anak bangsa yang berhasil mendunia dan diminati oleh beberapa negara militer maju di dunia. Sementara itu, di sisi lain, selain produksi industri pertahanan PT Pindad, Indonesia juga memiliki beberapa industri pertahanan lainnya. Misalkan saja seperti industri pengembangan roket atau rudal yang dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra. Berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, demi untuk semakin meningkatkan kapasitas produksi roket buatan dalam negeri, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabaditbang Kementerian Pertahanan Kemenhan Republik Indonesia, yaitu Marsikal Muda TNI Julex Tamboyang, mengatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi senjata secara mandiri. Hal tersebut terbukti lewat sejumlah jalinan kerjasama yang dilakukan antara Balitbang Kemenhan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta terkait pengembangan alat utama sistem persenjataan TNI atau alutsista tempur. Tak hanya itu, kerjasama tersebut merupakan bagian dari Triple Helix yang mewakili pemerintah, akademisi, dan industri pertahanan. Ini merupakan langkah strategis bagi sistem pertahanan Indonesia dalam upaya mewujudkan kemandirian, ujar Marsda Julex dalam presentasi mengenai prototipe alutsista TNI terbaru di kantor Balitbang Kemenhan Jakarta. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa adapun langkah ini adalah sebagai komitmen Kemenhan dalam meningkatkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dan penguatan modernisasi alutsista tempur militer Indonesia. Adapun upaya Kemenhan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap persenjataan produksi luar negeri, sehingga pemanfaatan produk dalam negeri untuk pertahanan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan esensial di dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia untuk mengembangkan alutsista tempur secara mandiri, tentunya dapat mewujudkan strategi otonomi atau kebebasan mengambil keputusan dan aksi ketika Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya tanpa tertekan oleh negara lain. Misalkan saja seperti embargo yang seringkali menjadi senjata utama negara-negara persekutuan Barat. Sementara itu, kendati demikian, Kabalitbang Kemenhan menekankan bahwa masih ada tantangan dalam mengembangkan Alpalhan, produk yang dihasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan Alpalhan tersebut baru sampai pada tahap prototipe. Masih perlu pengembangan dan penyempurnaan sebelum sampai pada tahap first article dan masa produksi, sehingga tidak bisa disamakan dengan produksi siap jual atau pemesanan negara-negara militer lainnya. Sementara itu, berdasarkan sumber media informasi terkait, adapun salah satu prototipe senjata yang berhasil dikembangkan oleh Balitbang Kemenhan adalah kendaraan peluncuran roket Erhan-122B. Dalam lansirannya tersebut, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kapus Litbang Alat Peralatan Pertahanan Alpalhan Balitbang Kemenhan Brigjen TNI Rosidin mengatakan
bahwa roket Erhan 122B dapat memperkuat satuan marinir dan TNI Angkatan Laut yang saat ini menggunakan kendaraan roket 122M, RM-70, dan Grad 40 buatan Cekoslovakia. Selain itu, alutsista karya anak bangsa tersebut juga dilengkapi tabung laser bertipe PL-Erhan 122B dengan kaliber 122 mm serta mampu memuat sebanyak 40 laras untuk di setiap pengoperasian. Adapun kemampuan Erhan 122B karya anak bangsa ini memiliki sistem otomatis pada bagian loading, elevasi, asimut, firing dan kalkulator balistik, sehingga Erhan 122B juga memiliki daya luncur sejauh 30 km. Di sisi lain, terkait soal kemandirian persenjataan atau industri pertahanan militer tempur Indonesia, Sekretaris Balitbang Kemenhan Brigjen TNI Abdullah Sani menyampaikan bahwa 2021 akan menjadi momen bagi Balitbang Kemenhan untuk fokus membangun prototipe alutsista tempur sebagai kebutuhan esensial dari ketiga matra TNI saat ini. Dengan begitu, Indonesia diharapkan mampu memproduksi senjata secara mandiri yang berkualitas pada tahun 2024 dan bahkan dengan kualitas senjata yang bisa setara dengan produksi alutsista dari luar negeri seperti negara-negara superpower dunia. Dengan adanya produksi alutsista tempur karya anak bangsa yang semakin meningkat saat ini, tentunya dapat menjadi salah satu langkah Indonesia untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan kebijakannya tanpa adanya intervensi negara lain di dalam mengambil kebijakan negara. Selain itu, tentunya Indonesia tidak dapat ditekan lagi atau diembargo oleh negara superpower yang memiliki kepentingan tersendiri dalam menjatuhkan Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang dapat merugikan bangsa Indonesia, seperti peristiwa embargo yang terjadi terhadap militer Indonesia beberapa dasawarsa lalu. Tidak hanya itu, sebab berbagai tantangan dengan sistem pertahanan Indonesia terkait wilayah kedaulatan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Misalkan untuk yang terbaru adalah persengketaan wilayah Indonesia dengan Malaysia dan wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina yang selalu melancarkan aksi main caplok-caplokannya. Namun, berkaca dari peristiwa masa Orde Baru hingga ancaman teritorial Indonesia dari negara luar, siapa sangka jika saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu bersaing dengan beberapa negara maju di dunia terkait pengadaan alutsista tempur dari ketiga matra TNI. Dan bahkan sudah banyak produksi alutsista tempur industri pertahanan dalam negeri atau karya anak bangsa yang digunakan oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Misalkan seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara lain yang juga memperkuat militernya dengan alutsista tempur karya anak bangsa. Namun, adapun karya anak bangsa yang saat ini telah menjadi salah satu alutsista tempur militer yang turut memperkuat TNI, yaitu adalah rudal Merapi yang telah dibangun sejak tahun 2018 dari hasil kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat serta Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan yang telah memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat jet tempur musuh. Adapun uji tembak rudal Merapi ini telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November 2020 lalu di lapangan tembak ARW Van Reng, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, dalam tahap uji coba peluncuran, rudal sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan selanjutnya menuju target sasaran. Adapun rudal Merapi karya anak bangsa ini
Dengan kaliber 70 mm tersebut dikenal sebagai rudal yang cukup mematikan bagi sasaran udara seperti pesawat jet tempur, helikopter, drone, dan serangan udara lainnya. Selain itu, rudal Panggul atau Merapi yang telah memperkuat TNI ini terlibat sebagai salah satu alutsista tempur yang cukup sukses digunakan di medan pertempuran. Misalkan perang pada tahun 1980-an antara pejuang mujahidin Afghanistan yang menggunakan rudal Panggul untuk mengalahkan tentara Uni Soviet saat itu. Sementara itu, untuk rudal Merapi karya anak bangsa ini memiliki berat 10 kg dan sistem pendeteksi target sasaran serta memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan suara.